Oh, ada latar belakang lainnya tapi berarti dia cowok. Ini kita yang mana anjir? Woi. Partisipan saya coba. Musik. Mana nih? Sih pada lihat nanti nggak keluar. Edit nih. Apa SMAN 113. SMA Apa? Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Iya, kami dari SMA Negeri Tangerang. Ya, terima kasih Pak. Ya, teman-teman, mungkin kita Apa? Ini backgroundnya tidak muncul di kami nih nggak? Gitu maksudnya. diklik ini Pak yang video, terus ada bacaan choose virtual background. Choose video background, choose Virtual background, nanti habis itu ada bacanya yang plus gitu di sebelah kanan, add image or video. at gmail.studio ya, siap. Ya, Ya, ini pesertanya saya jujur aja ada berapa ini. iya Pak, oke baik. Ya, ini udah sekolah mana aja teman-teman? Kira-kira yang udah bergabung, ada yang dari Bogor nggak? Ada yang dari Bogor? Atau ada yang dari kota Bekasi ada? Boleh Siap, open. Pak. Oke, SMA 2 apa ini Kak? SMA 2 Bekasi Kak atau apa? Ya, SMA Negeri 2 Bekasi, Kak. Oke, terus ada yang dari Jakarta Selatan Sebelumnya ada? saya minta maaf untuk tidak bisa membuka kamera karena lagi ada acara di sekolah saya, Pak. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa Kak. Nggak. Di sini ada yang dari Jakarta Timur? Hadir, Kak. Ada nggak? Hadir Pak. Oke, makasih Kak. Ada yang dari Jakarta Utara teman-teman? Hadir, Oh, Pak. hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi kalau untuk yang masuk ke Zoom itu bisa diwakilkan saja seperti itu atau juga semuanya juga bisa tapi lebih baik satu rame-rame sih karena memang kapasitas Zoom kami hanya 100 orang saja. Oke. laptop bertiga jadi melihat semua gitu, Kak. Ini teman-teman lagi istirahat atau bagaimana? Ada yang sudah masuk. Lagi dispensasi sih. Jadi di manajemen Oke ya, betul ya. Oke, teman-teman, mungkin bisa kita mulai. Untuk Mas Muklis, apakah bisa kita mulai, Mas? suara saya kedengeran nggak? Bagaimana, Mas? Halo, suara saya kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Kedengeran.
Oke, Mulai aja Mas Awan. ya. Oke, jadi terima kasih teman-teman telah bergabung untuk mengikuti technical meeting video argumentasi kompetisi debat pemuda edisi kedua SMA Sederajat Sejabodetabek tahun 2024. Perkenalkan, nama aku Awan yang ngechat-ngechat kalian, ya, yang mengirimkan surat juga melalui email, dan ini ada namanya Mas Muklis Soeharto sebagai ketua kegiatan kompetisi debat. Setelah itu ada penanggung jawab Museum Sumpah Pemuda, Bu Umi Kurniawati. Apakah Bu Titik Umi? Apakah Ya, sudah? selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Awan. Iya, terima kasih Bu. Oke, izin share screen teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau tanya teman-teman, apakah udah ada yang pernah datang ke Museum Sumpah Pemuda belum? Pernah Mas, sudah pernah. Pernah. Siap, sudah pernah, Kak. Oke, di sini ada yang belum pernah nggak? Atau memang? Udah pernah semua. Oke, Sudah udah pernah, Pak. Kalau misalkan saya belum sih, Pak. Oh, atau enggak ada yang belum tahu Museum Sumpah Pemuda itu museum apa atau di mana? Saya belum, Pak. Oh, Saya belum. belum, Pak. Oke, jadi sedikit info. Jadi Museum Sumpah Pemuda itu merupakan museum di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Seperti itu, teman-teman. Oke, dan kami letaknya itu ada di Jalan Keramat Raya nomor 106, Senen, Jakarta Pusat. Gitu. Oke, ini bisa kita mulai technical meeting, pendaftaran, dan seleksi video argumentasi. Oke, untuk agendanya nanti akan ada kata sambutan oleh penanggung jawab unit Museum Sumpah Pemuda, Ibu Titik Umi Kurniawati. Setelah itu ada pembacaan doa oleh Bapak Fatul Putu Tahmam. Dan yang ketiga ada ketentuan dan mekanisme video argumentasi. Dan yang keempat diskusi dan pertanyaan. Untuk Ibu Umi, dipersilakan Bu. Izin Bu Umi untuk memberikan kata sambutan. Lupa ternyata masih saya unmute. Baik, terima kasih Mas Awan selaku pembawa acara pada siang hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, saya ucapkan selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Ini luar biasa ya, adik-adik sudah kumpul di sini ada lebih 73 di Zoom meeting yang pada siang hari ini. Baik, tentunya sebelum saya mulai izinkan saya menyapa dulu ya. Di sini yang saya hormati, di sini kemudian ada adik-adik tercinta ya di sini, adik-adik se-Jabodetabek. Apakah suara saya terdengar ya? Jelas? Jelas ya? Terdengar, Terdengar Ibu. jelas kan? Sangat saya cintai dan saya sayangi adalah adik-adik calon peserta kompetisi debat kedua unit Museum Sumpah Pemuda tahun 2024 yang mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian yang kedua di sini tentunya ada mungkin para dewan juri dan para narasumber. Selamat siang, selamat datang di acara kita pada siang hari ini walau melalui daring. Kemudian ada Mas Muklis, Mas Fatul, dan Mas Awan. Ini dari tim Museum Sumpah Pemuda, khususnya beliau ini adalah panitia, di mana Mas Muklis itu selaku koordinator kegiatan, ya, dibantu oleh Mas Fatul dan Mas Awan. Lalu tentunya teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini tentunya dalam kompetisi debat ya, persiapan sebetulnya Museum Sumpah Pemuda itu adalah punya kegiatan yaitu upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Nah, kompetisi debat ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka hari upacara tersebut. Kompetisi debat ini adalah sudah edisi yang kedua ya Mas Muklis ya. Ini penggagasnya adalah Mas Muklis. Ini adalah edisi kedua di mana pada hari ini adalah
untuk technical meeting ya. Technical meeting pendaftaran seleksi video argumentasi. Jadi nanti adik-adik calon peserta ini akan dijelaskan sedemikian rupa secara detail oleh panitia bagaimana nanti cara pendaftarannya, cara membuat videonya, kemudian nanti bagaimana juga cara berdebatnya. Nanti akan ada panduan yang akan disampaikan oleh panitia tentunya secara detail. Nah, untuk itu kehadiran adik-adik ini sangat kami tunggu-tunggu ya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para dewan juri, narasumber, dan adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa bersama-sama di sini akan melaksanakan insya Allah kompetisi debat ya, debat pemuda yang kedua di Museum Sumpah Pemuda nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2024. Harapan saya adik-adik semuanya tetap bisa semangat, bisa mengikuti kegiatan ini karena untuk menambah wawasan bagi kita semua sebagai generasi penerus bangsa ya, apalagi ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Mari kita isi ya, hari 17 Agustus yang lalu kita isi kegiatan dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, mengisi kegiatan atau hal-hal yang positif untuk generasi mendatang. Mungkin itu saja, selamat bergabung, mudah-mudahan adik-adik menjadi salah satu pemenangnya nanti dan akan menjadi generasi atau tongkat estafet untuk generasi muda yang akan datang. Tentunya para pendahulu kita akan senang dan bangga melihat kreativitas adik-adik semuanya dalam memperjuangkan kemerdekaan RI sekaligus Sumpah Pemuda yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan salam kenal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Awan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Untuk agenda selanjutnya pembacaan doa dari Pak Fatul. Izin Pak Fatul. Pak Fatul, izin Pak. Ya, Mas Awan. Halo, Mas Awan. Kedengaran, Mas Awan? Kedengaran Pak, ya. Izin untuk pembacaan Pak sebelum kita memulai agenda technical meeting ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa untuk kelancaran acara technical meeting kita. Izinkan saya membantu doa dalam menurut agama saya yaitu Islam, sementara yang non-muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala rahmat, nikmat dan karuniamu sehingga siang hari ini kami bisa berkumpul walaupun melalui daring dalam acara technical meeting. Ya Allah, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan menjadikan acara ini sebagai majelis ilmu yang membuahkan hasil bermanfaat bagi masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Tawaf, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah. Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti dan menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, Ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, serta lindunganmu
sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diumbankan pada kami dengan baik. Ya Allah, Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatul. Ya, izin untuk melanjutkan agenda acara. Ya, izin teman-teman untuk yang membacakan ketentuan dan mekanisme video argumentasi, yaitu Pak Muklis. Izin Pak Muklis untuk menjelaskan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak, Ibu sekalian? Dan Ya, adik-adik? sangat jelas Mas Muklis. Sangat jelas ya. Iya. Takutnya kalau nggak jelas nanti khawatirnya ada informasi yang terputus. Gitu. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak dan Ibu guru pendamping, adik-adik dari SMA, SMK, dan MA dari wilayah Jabodetabek, kemudian para juri yang saya hormati, kepada para narasumber yang kami hormati dan sangat hargai. Oke, kita mulai langsung aja ya biar nggak berlama-lama. Jadi supaya nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih lama jeda waktunya. Oke. Pertama kita mulai dari syarat peserta dulu. Peserta adalah sekolah yang terdaftar dari 13 wilayah Jabodetabek. 13 wilayahnya itu apa aja? Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, 5 ditambah dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bogor, kemudian Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Setiap tim peserta beranggotakan 3 orang peserta yang berasal dari satu sekolah. Jadi tidak boleh ada, kalau kita bilang kalau di main sepak bola itu pemain cabutan. Jadi tidak boleh ada pemain cabutan ya. Jadi harus 3 orang tersebut berasal dari satu sekolah. Kemudian sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 tim peserta. Kenapa kita membuat peraturan seperti itu? Karena kita tidak mau, kami tidak mau membatasi antusiasme atau animo dari teman-teman sekalian yang ingin ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Karena tugas kami sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk adik-adik ini supaya bisa lebih tumbuh dan berkembang. Terus kemudian tim peserta membuat video argumentasi berisikan pemaparan materi dari tema yang dipilih. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian? Tidak. Tidak ya, lanjut ya. Nah, berikut tema pilihannya. Ada 3 tema pilihan untuk membuat video argumentasi ini. Tema pilihannya adalah yang pertama, rekomendasi atau usulan untuk pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan
sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Dan ketiga adalah desain penguatan museum melalui perluasan jaringan kerjasama antar instansi nasional ataupun maupun internasional. Oh ya, saya ingin menyampaikan bahwa ini merupakan tahap paling awal dari kompetisi ini. Jadi kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk adik-adik untuk bisa ikut serta membuat timnya masing-masing untuk bisa submit video, membuat video, dan mengambil satu dari 3 tema ini. Selanjutnya Mas Aun. Oke. Skema dari pembuatan video argumentasi ini adalah yang pertama berupa pembukaan. Pembukaan ini bebas berdasarkan kreativitas peserta. Bisa jadi isinya adalah pengenalan dari tim atau yel-yel atau apapun, istilahnya kreativitas peserta yang istilahnya bisa mewakili, mempresentasikan sekolahnya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke pembicara pertama maksimal 2 menit 30 detik. Pembicara pertama ini dia akan semacam kayak pembukaan terhadap tema sebelum masuk ke pembicara kedua. Jadi dia pengantar ke pembicara kedua. Pembicara kedua dia berbicara mengenai inti dari gagasan argumentasi yang disampaikan. Sedangkan pembicara ketiga dia menguatkan pembicaraan apa yang disampaikan oleh pembicara kedua, sekaligus pembicara ketiga ini menyimpulkan isi dari argumentasi yang mereka sampaikan secara tim. Terakhir adalah penutup, bebas berdasarkan kreativitas peserta. Durasi maksimal video adalah 8 menit 30 detik. Semua aspek yang ada di sini ada penilaiannya, nanti akan dijelaskan dalam kriteria penilaian. Aturan, oke, next one. Aturan-aturan yang perlu dan sangat harus dicermati dan harus diikuti adalah yang pertama adalah tim peserta tidak boleh menggunakan kata kasar, provokatif, terus mengandung unsur pornografi tidak boleh, ataupun sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pada saat berbicara, peserta harus berposisi berdiri, dan pada saat tidak berbicara, peserta harus berposisi duduk. Terus kemudian tim peserta wajib menggunakan seragam batik sekolah. Tentunya setiap sekolah mempunyai batik masing-masing, dan ini bisa digunakan. Dan hal ini yang paling penting nih, video argumentasi diambil tanpa ada cut. Kenapa video argumentasi diambil tanpa ada cut atau one take shoot adalah supaya kita bisa mengetahui kualitas argumen yang disampaikan oleh peserta. Kalau dengan menggunakan editing itu masih bisa disiasati. Kalau one take shoot kan sudah bisa dilihat seperti itu. Fungsinya adalah bagi juri, bagi kami untuk bisa menilai kualitas argumentasi, cara penyampaian, cara pembawaan, dan bagaimana peserta bisa mempresentasikan argumentasi dia secara baik, komunikatif, melalui one take shoot tersebut. Kemudian pengambilan video wajib dilakukan di lingkungan sekolah, di ruangan kelas atau apapun selama lingkup itu masih lingkup sekolah. Jadi tidak dibenarkan apabila pengambilan video tersebut berada di luar lingkungan sekolah. Kemudian
Eh, lanjut, Pak. Nanti Mas Awan akan men-share form yang akan ditayangkan di Gform, cuma nanti setelah ini penjelasan dulu, nanti kita akan tampilkan bagaimana cara pengisian Gform-nya. Terus kemudian setelah video argumentasi itu jadi, unggah video argumentasi itu ke YouTube menggunakan akun sekolah atau salah satu perwakilan dari peserta. Jika sekolah tidak mempunyai akun YouTube, maka bisa melalui salah satu akun YouTube dari salah seorang peserta. Jadi kami tidak ingin menyusahkan atau memberatkan. Jadi kita kasih dua opsi, apakah mau menggunakan akun sekolah ataupun perwakilan peserta. Kemudian setelah itu unggah foto tim ke Instagram menggunakan akun sekolah atau perwakilan peserta. Jadi tim yang ada sebagai perwakilan peserta tersebut tolong difoto bareng, foto tim nanti diupload ke Instagram. Kemudian setelah itu ditambahkan hashtag, contoh misalnya ada penggunaan hashtag wajib ya, itu Debat Pemuda 2024. Ditambahkan juga hashtag sesuai dengan wilayah yang sekolah peserta ada nih. Contoh misalnya kayak Kota Jakarta Pusat, berarti hashtagnya hashtag Debat Pemuda Jakpus. Atau wilayah Kabupaten Bekasi misalnya hashtag Debat Pemuda Kap Bekasi. Di sini sudah ada contohnya. Silakan nextnya. Oke. Berikut adalah contoh deskripsi YouTube dan caption Instagram. Jadi mungkin nanti tinggal bisa di copy paste aja biar untuk seragam. Contoh misalnya Salam Pemuda, Salam Museum. Kami dari SMAN 1 Jakarta SMA 1 Jakarta, Kota Jakarta Pusat dengan tema rekomendasi atau usulan untuk pengembangan museum serta memulai dalam rangka menarik minat masyarakat dan seterusnya. Siap mengikuti kompetisi debat pemuda edisi kedua SMA Sederajat Jabodetabek yang dilaksanakan oleh Unit Museum Sumpah Pemuda. Nah, nanti ditambah hashtag yang di bawahnya tadi. Yang pertama hashtag Debat Pemuda 2024 dan yang kedua hashtag Debat Pemuda sesuai dengan wilayah teman-teman berada nih. Kalau contoh yang ada di PPT ini adalah hashtag Debat Pemuda Jakpus. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini ada syarat wajib. Syarat wajib juga, tim peserta wajib follow Instagram Museum Sumpah Pemuda, terus Instagramnya Kompetisi Debat Pemuda, terus Instagramnya Indonesian Heritage Agency, serta wajib subscribe channel YouTube Muspada. Nah, ini akan kita cek. Jadi, mohon teman-teman sekalian bisa memperhatikan hal-hal yang detail seperti ini. Jangan sampai nanti ketika sudah membuat video bagus, sudah membuat argumentasi bagus, ternyata tidak lolos cuma gara-gara lupa menghashtag. Jadi perlunya cek dan cross check dalam satu tim adalah seperti ini. Jadi hal-hal yang kecil inilah yang memang perlu diperhatikan. Kemudian next one. Halo, Mas Awan. Nah, setelah upload video dan argumentasi melalui link formulir, jadi setelah teman-teman mengupload dan mengunggah, istilahnya memposting di Instagram, teman peserta wajib melakukan konfirmasi upload video argumentasi tersebut melalui link formulir bit.ly pendaftaran peserta debat. Kemudian wajib melakukan konfirmasi kepada Mas Awan dalam nomor WhatsApp 0812 1414 2810 dengan mengirimkan bukti screenshot link pengisian formulir. Coba mungkin Mas Awan bisa ditampilkan contoh Gform-nya. Oke, baik Mas Muklis, terima kasih. Sebentar teman-teman.
Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Udah. Oke, baik. Nah, jadi oke. Nah, jadi nanti teman-teman setelah mengupload video ke YouTube dan foto tim peserta ke Instagram. Nah, jadi teman-teman nanti harus konfirmasi ke link pendaftaran peserta debat. Nah, ini untuk apa namanya untuk linknya. Nah, jadi nanti teman-teman harus mengisi. Ini bisa diisi melalui perwakilan saja, teman-teman. Jadi nggak tiga-tiganya, jadi hanya perwakilan saja. Jadi ini diisi aja nama yang mengisi. Setelah itu ada asal sekolahnya. Nah, untuk asal sekolah nanti sebut juga untuk nama kotanya, teman-teman. Misalkan kayak SMA 1 Jakarta, berarti SMA 1 Jakarta seperti itu. Nah, ini teman-teman harus dipilih untuk kotanya itu, kota sekolahnya di mana. Nah, ini ada untuk peserta pertama, ini kita sebut namanya ketua delegasi. Nah, jadi ini nanti diisi, ada nama, nomor kontak WA, email, terus juga ada username Instagram, ada scan fotokopi kartu pelajar, dan ada pas foto terbaru 3x4. Nah, setelah itu ini juga ada anggota delegasi ke-1 atau disebutnya peserta kedua. Ini juga sama, ada nama, nomor kontak, email, username Instagram, scan fotokopi kartu pelajar, pas foto terbaru 3x4. Begitu juga dengan peserta ketiganya. Nah, baru setelah itu ada juga untuk pengisian biodata untuk pendamping. Nah, untuk pendamping ini biasanya juga guru ya teman-teman. Di sekolah masing-masing ini ada nama, ada nomor kontak WA, sama email pendamping. Nah, setelah itu teman-teman harus mengisi untuk syarat khususnya. Nah, jadi ini ada bukti follow Instagram karena teman-teman bertiga ya. Nah, nanti dijadiin satu file aja, ya atau enggak 3 file juga bisa. Nah, karena untuk mengupload filenya sendiri itu bisa banyak teman-teman. Gitu. Nah, ini juga ada bukti follow Instagram Museum Sumpah Pemuda, ada Indonesia Heritage Agency, ada kompetisi debat pemuda, dan bukti subscribe YouTube-nya. Nah, setelah itu, kalau udah teman-teman udah follow dan subscribe, nanti teman-teman harus meng-screenshot upload video yang ada di YouTube. Nah, baru nanti juga ditulis juga untuk link konten video yang ada di YouTube. Seperti itu. Baru setelah itu juga ini ada screenshot foto tim peserta yang di Instagram, dan juga nanti ada linknya. Nah, setelah itu teman-teman sudah melakukan pengisian, ya tinggal konfirmasi aja ke nomor 0812 1414 2810 dengan format namanya itu sesuai dengan nama pengirim dan asal sekolahnya. Seperti itu. Itu aja teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ya untuk link pendaftaran? Kita ini ada pertanyaan di sini kan, tadi ada pertanyaan di chat. Oh, boleh. Yang pertama tadi ada nanya Iya, dari untuk SMA 2, maaf Pak, untuk yang belum punya kartu pelajar bagaimana Kak? Oke, kalau kayak begitu karena ini wajib ya untuk mengupload file. Nah, jadi nanti teman-teman yang belum Gini, punya kartu pelajar, NIS nomor induk surat siswa keterangan dari sekolah. atau Nomor enggak induk siswa kan ada tuh, Wan. Iya, seperti itu. Surat keterangan dari sekolah. Seperti itu, Wan. Terus kemudian ada, maaf, Ini ada yang resen, Mas? Ya, boleh. terima. Ya, ada yang resen? Boleh open mic, Kak? SMA 1. Baik, maaf sebelumnya perkenalkan kami dari perwakilan Negeri Negara Pusat ingin bertanya Kak, kami kan dari Kabupaten Bekasi, akan tetapi di G-Form-nya tidak ada opsi untuk Kabupaten Bekasi, itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Ya, oke, baik Kak. Nanti akan coba kami perbaiki ya Kak untuk Google Form-nya. Nanti kalau udah diupdate, nanti akan ada kok Kak.
Baik, terima kasih, Kak. Gandia. Selanjutnya yang mana, Mas? Wan, Ya. Untuk Mas Kak Awan. Arya SMA 71 Jakarta boleh open mic, Kak? Oh ya, baik. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke. Baik, Kak, terima kasih. Kami dari SMA Negeri 71 Jakarta izin bertanya mengenai urutan dari pembicara dalam debat Sumpah Pemuda. Ini kan kalau di Google Form itu tertulis kalau peserta pertama itu merupakan ketua dalam tim tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti pada saat memulai video debat tersebut itu ketua harus merupakan pembicara pertama? Terima kasih. Jadi Oke, harus, Wan. ya mau aku yang jelasin atau Mas Muklis? Awan aja jelasin. Ya, kalau untuk ketua delegasi sebenarnya ya bebas aja sih Kak mau jadi pembicara pertama, pembicara kedua atau pembicara ketiga seperti itu. Apakah ada tambahan Mas Muklis? Iya, sama halnya seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada, karena kan pembicara pertama, kedua, ketiga itu kan adalah salah satu bagian dari strategi tim ya, benar nggak? Karena ya bebas saja maksudnya siapa ketua delegasinya. Karena kapten itu tidak harus selalu dari seorang striker, penjaga gawang pun bisa jadi kapten. Seperti itu analoginya. Baik, terima kasih, Terima kasih. Bapak. Ya. Oke, terima kasih Kak. Setelah itu dari SMA 6 Jakarta boleh open mic Kak. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Kedengeran Kak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMA Negeri 6 Jakarta. Izin bertanya. 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang tema video. Apakah yang kita akan bahas dalam video ini secara general dalam tema itu ataukah masih ada mosi yang akan disampaikan secara khusus untuk yang kami bahas dengan adanya pro kontra. Terus yang kedua itu tentang one shot tag. Itu benar-benar kita mengirimkan video mentahnya atau kita masih bisa mengedit, menambahkan subtitle dengan atau waktu keterangan yang akan kami cantumkan di video tersebut. Terima kasih. Ya, Mas Muklis, boleh untuk ditanggapi Mas? Oke, terima kasih. Yang pertama tadi ya. Yang pertama untuk mosinya, yang pertama ini belum ada namanya pro kontra. Pro kontra. Jadi belum ada nama itu. Jadi contoh misalnya tadi kayak coba ditampilin itunya lagi, Wan. Tampilin debat apa? Tampilin temanya lagi. Jadi hanya gagasannya seperti apa nih? Kita mau melihat argumentasi seperti apa. Jadi tidak ada pro kontra di situ. Nanti pro kontra itu baru di tahap-tahap selanjutnya. Ini baru tahap pertama, hanya mengirimkan video argumentasi bagaimana, contoh misalnya rekomendasi atau usulan pengembangan museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat dan kekinian. Nah, berarti usul-usul adik-adik dari SMA 6 tadi ya, SMA 6 ini apa nih kira-kira nih? Nah, kenapa bisa mengusulkan seperti itu? Gitu loh. Sampai di sini paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya. Jadi dalam tahap ini kita belum berinjak ke arah pro dan kontra. Cuman bagaimana kita melihat dari teman-teman ini menanggapi tema seperti ini tuh pandangnya seperti apa? Karena gini loh, untuk suatu masalah itu akan berbeda apa? Kadang ada berbeda solusinya antara jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu kita mau melihat nih sudut pandang dari teman-teman seperti apa. Karena kan sudut pandang kami sebagai di dalam unit Sumpah Pemuda kan belum tentu sama dengan teman-teman yang berada di sekolah nih. Nah, itu kita mau tahu nih. Nah, terus kira-kira pandangan tersebut argumentasinya kuat apa tidak?
Nah, disitulah makanya tema-tema ini kita kedepankan, gitu. Untuk pertanyaan pertama, paham kan? Paham, Pak. Paham. Jadi tidak di sini belum bicara masalah pro dan kontra. Terus yang kedua tadi apa, Mbak? Mohon maaf pertanyaannya. Yang kedua itu kami bertanya, apakah dalam persyaratannya itu kan kita tidak boleh melakukan penyuntingan video. Tetapi jika kami ingin menambahkan subtitle atau keterangan waktu di dalam video tersebut, ataukah boleh apa enggak? Kalau hanya menambahkan, saya kira subtitle jangan ya. Subtitle jangan ya. Kalau misalnya hanya judul di depan atau istilah kayak judul, terus di belakangnya dikasih apa kayak siapa namanya segala macam. Tapi kalau subtitle saya bilang jangan. Tapi kalau cuma untuk judul nggak jadi masalah sih, gitu loh. Baik, terima kasih banyak ya. Ya, oke. Coba tanya apa, kita jawab yang di chat dulu. Monggo kan dibacanya. Oke, jadi terima kasih teman-teman dan Mas Muklis. Jadi untuk pertanyaannya seputar untuk link formulir dulu ya teman-teman. Seperti itu, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan untuk link Google Form-nya dari SMA 3 Bekasi? Apakah ada pertanyaan, Kak? Oh iya Wan, oh iya satu lagi Wan, maaf kelupaan. Eh, 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 Teman-teman tanyakan aja semuanya, cuman harap bergantian, jangan terburu-buru karena untuk hari ini kita menyiapkan waktu buat teman-teman ini supaya bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Mas Muklis. Dari SMA 3 Bekasi ada yang mau ditanyakan? Ini nggak mau. Kalau nggak ada Selamat pertanyaan, siang. ya sama siang ada ya. Selamat siang. Dari SMA 54, Pak. Oke, monggo silakan. Ya, mohon maaf tadi saya masih di kelas, jadi masih mengikuti, tapi agak sudah dimulai. Pada saat saya membuka gitu Zoom ya. ini sudah Oke. dimulai. Itu saya lihat dari beberapa sekolah, siswanya ikut Zoom ya hari ini ya. Iya. Oh, makanya saya bertanya, kayaknya miskom nih. Saya pikir ini baru guru pendamping aja yang ikut Zoom, Pak. Tapi siswanya sudah dilibatkan ya. Iya, Oke. karena siswanya biar supaya lebih tahu juga gitu loh. Iya, itu lebih bagus Iya. sebenarnya. Tapi anak kan lagi belajar nih, anak lagi belajar. Jadi dia nanti mendapatkan apa namanya hadiah oleh-oleh ya dari kita gitu ya. Dapat tunjangannya dari kita. Yang mau saya tanyakan itu terakhir pengiriman untuk peserta kira-kira tadi saya juga belum buka lama nih. Deadline-nya tanggal berapa ya? Halo, kurang jelas. Untuk pendaftaran tim itu saya juga belum buka dari edaran itu tadi tugas sekolah. Kira-kira paling lambat deadline-nya kapan ya untuk timnya? Ini Pengiriman. kita sudah masuk pengiriman Peserta penguploadan. Kapan ya, Pak? Jadi itu di penguploadan video, Bu. Penguploadan video itu kan ada step-stepnya. Nanti kita share bahan PPT-nya nih, Bu. Kita share bahan PPT-nya di sini supaya nanti terima bisa kasih. dibaca kembali ya. Jadi paling lambat untuk Yang penguploadan kedua. video itu tanggal 31. Tanggal Halo? 31 Agustus. Iya, Yang tanggal kedua. 31 Agustus. Yang kedua. Untuk satu sekolah itu maksimal berapa tim ya? Monggo dipersilakan sebanyak-banyaknya kalau bisa. Oh, tidak ada batasan. Tidak ada batasan karena kita membuka kesempatan seluas-luasnya Oke. kepada Timnya satu tim 3 orang ya? Satu tim ya? satu tim 3 orang, satu tim 3 orang. Tapi kita boleh Cuma mengirimnya nanti sebanyak-banyaknya ya? ya sebanyak-banyaknya. Cuma nanti gini Bu, dari satu wilayah, contoh misalnya Jakarta Pusat, itu kita akan Saya pilih. Timur. Halo,
Oh ya, contoh misalnya Jakarta Timur, Ya, contoh saya misalnya Jakarta Jakarta Timur Timur. nanti, Mm-mm. iya, ini contoh Bu ya, ini contoh Jakarta Timur, Ya, nanti ya. dari wilayah Jakarta Timur kita ambil misalnya dari sekian banyak pengirim nih, contoh misalnya dari 20 pengirim, kita ambil Oh, 8 perwakilan 8, ya. iya kita pilih 8 video hasil penilaian kami Mm-mm. untuk lanjut ke tahap Mm-mm. selanjutnya, seleksi 2 wilayah, karena ada Ya. seleksi 2 wilayah itu udah mulai Oke. berhadapan Bu, gitu. Jadi itu artinya tetap ada kuota ya untuk Tetap ada per kuota, wilayah ya. iya. Nanti Siap, siap. ujung-ujungnya satu wilayah perwakilan satu tim Bu, gitu. Nah, berarti ya apa namanya evaluasi untuk masing-masing tim itu ada di MGMP atau ada di panitia atau gimana ya? Evaluasi gimana? Keputusan itu ada di panitia Bu. Iya, ada di panitia Keputusan ya. keputusan Ya. lolosnya Berarti apa kita tidak itu menyiapkan di tim aja iya ya. Kita menyiapkan tim ya. iya di Siap, terima panitia. kasih Iya dengan Pak iya. siapa ya? Dengan Muklis Bu. Pak Muklis, saya Bu Sri Iya. Saida SMA 54. Oke, Mm-mm. terima kasih Bu. Saya Salam kenal Bu. mencoba nih, Iya. saya mencoba mudah-mudahan anak-anak saya bisa salah satunya tampil lah. Ya, kita kan Amin. memaksimalkan anak. Ya, karena kan tujuan kita memang ini Bu, tujuan kita adalah untuk istilahnya kita menularkan virus-virus positif nih Bu. Jadi Iya, teman-teman iya. ini, ah, Ya, jadi ya tahulah zaman zaman sekarang kan mungkin pengaruhnya sangat sangat iya, sangat iya, besar. Nah, iya. Anak-anak juga ya. dekadensi moral. Semoga Nah anak-anak itu ini dia. masih bisa lah peran Iya, serta. Ternyata tanya, kelas 12 boleh dilibatkan nggak? monggo Bu, selama dia masih sekolah di sekolah itu Bu. Cuma kalau udah mahasiswa jangan Bu ya. Oh, Iya, satu siswa. Saya pikir gitu. hanya ke 10-11 saja nih. Enggak Bu, bebas. Oh, Selama kelas dia masih 12 bebas. berstatus, ya selama dia masih Ya. berstatus sebagai siswa sekolah tersebut, monggo aja Bu. Tadi juga ada pertanyaan dari sekolah lain yang sama dengan pertanyaan saya, tapi sudah mewakili. Bagaimana kalau kelas 10 kebetulan kartu pelajar belum keluar? Berarti mereka kalau dia punya potensi, kita punya ingin mencoba memajukan, berarti surat sekolah udah cukup ya, Pak Muklis? Cukup selama dia kan langsung ada nomor seri siswa kan Bu. Iya, iya, iya. Makanya Iya, kalau bentuk nah itu pelajar iya. kan resmi itu. Iya, bahkan Iya. mungkin kalau misalnya dari kelas 10 mungkin untuk dia bisa ikut 3 kali Bu untuk tahun depan dan tahun depannya lagi kan. Oh iya, Seperti iya kalau memang dia perjalanan benar-benar masih panjang. berpotensi Mudah-mudahan seperti kalau tadi itu dia Pak Bu. Muklis bilang kelas 12 masih bisa, kita Yang ikut banyak kan, jadi yang belajar juga banyak bukan? Iya kan? ya, Pak Iya Muklis. Terima seperti itu kasih Mas Muklis. tujuannya. Iya, Mm-mm. terima kasih Bu. Ya, 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 ya. Saya baca Ya, lagi nanti baik. surat edarannya. Terima Oke, kasih. iya terima kasih Bu. Petunjuknya saya coba ya, makasih. Siap Ibu. Ya, terima kasih Ibu Mas Muklis. Kira-kira ini dengan username iya ini di apakah ada yang mau ditanyain Kak? Saya Valdi dari Atau SMA. kita lanjut dulu aja Pak ya? Oke, sebenarnya Halo? untuk Atau kita lanjut dulu aja ya? pertanyaan-pertanyaan ya pertanyaan-pertanyaan seputar Google Form apakah ada yang mau ditanyain teman-teman? Karena untuk pertanyaan yang lain ya Mohon maaf, Kak, saya ada yang ditanyakan seputar link Google Form. Oke, boleh Kak. Oke, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kami dari perwakilan SMA Negeri 17 Jakarta izin bertanya mengenai poin untuk mengupload foto tim di Instagram sekolah atau perwakilan peserta, itu menggunakan seragam apa ya Kak? Apakah diwajibkan untuk seragam ciri khas sekolah atau seperti apa? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, makasih Kak. Aku bantu jawab. Nah, jadi Kakak kan membuat video argumentasi kan itu one take shoot ya, bertiga gitu kan. Nah, jadi langsung di foto aja sih Kak, seperti itu. Kan Kakak lagi pakai baju batik, jadi langsung difoto terus di-upload aja di media sosial Instagramnya gitu. Oke, baik, terjawab. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke. Kira-kira ada teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bertanya seputar link formulir? Kalau tidak, biar kami lanjut. Itu ada yang resen. Ada yang resen Pak. Oh, apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan SMA Pegan Depok. Jadi kami mau bertanya, untuk pas foto 3x4 itu backgroundnya apakah ditentukan, apakah harus biru atau harus merah? Bilangnya yang tugas ini. Ya, On kasih tahu. Ini tugas kedua. Kalau ini pakai KCR. Izin Mas Muklis. Monggo kita sepakat aja ya. Biasanya sih kalau untuk pas foto itu tergantung berdasarkan tahun kelahiran ya. Kalau untuk yang warna merah itu ganjil, kalau yang biru itu genap gitu. Jadi biar kita tahu juga nih kakak ini udah kelas berapa dan tahun berapa kelahirannya seperti itu. Jadi sebenarnya bebas aja sih Kak, yang penting tergantung kelahirannya aja. Atau ada usulan Mas Muklis? Terima kasih. Kita bebaskan aja selama itu pas foto ya. Selama itu pas foto kita bebaskan. Yang nggak boleh adalah foto keluarga itu aja. Iya. Ya. Terima kasih. Dari Kak SMA Atisa di Pamkara, ada yang mau ditanyain Kak tentang Google Form? Iya. Ya, sebelumnya kami dari SMA Tisi di Pamkara, kami izin bertanya untuk bagian pembuka dan penutup argumentasi, apakah harus disampaikan oleh pembicara tertentu, seperti pembicara satu untuk pembuka, pembicara tiga untuk penutup, atau bersamaan ketiga pembicara, atau dibebaskan ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, izin Mas Muklis untuk menanggapi. Oke, ini untuk pembukaan dan penutup ya. Kalau bisa bertiga, karena di situ kan bisa kelihatan kekompakan dari sebuah tim gitu loh. Kan ada pembukaan, ada penutupan. Masa iya dibuka bersama tapi tidak ditutup bersama kan rasanya kurang pas ya. Kira-kira begitu sih Mbak. Kalau termasuk penilaian juga sih seperti itu Mbak. Karena kan dari pembukaan dan penutupan itu adalah tergantung kreativitas dari tim-tim dari sekolah tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, izin menambahkan Mas Muklis. Jadi kalau untuk pembukaan atau penutup, sebenarnya sekreatif dari tim peserta aja Mbak. Ya itu tadi ada saran dari Mas Muklis bertiga, tapi kembali lagi kita itu membebaskan dari tim peserta membuat kreativitas dalam video argumentasinya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Ya, makasih ya Kak. Terus harga dari SMA Negeri 5 Jakarta, kira-kira ada yang mau ditanyain soal Google Form nggak Kak? Atau pertanyaan lain? Kalau pertanyaan lain nanti kita keep aja dulu gitu. Apa kita lanjut dulu aja ya? Baik. Gimana teman-teman? Oke, jadi kita lanjut dulu, sepakat. Oke. Ya, izin Mas Muklis untuk kembali mempresentasikan. Oke, dari video-video yang telah diupload oleh teman-teman sekalian, nanti per wilayah itu akan kita pilih 8 tim dengan nilai tertinggi. Jadi satu wilayah itu 8 tim. Berdasarkan penilaian juri pada masing-masing wilayah dinyatakan berhak maju ke babak kualifikasi 1. Nah, nanti 13 wilayah, satu wilayahnya masing-masing 8 tim. Nanti akan kita umumkan di tanggal 5-6 yang akan berhak ke langkah selanjutnya. Nanti perlu dicatat bahwa setiap seleksi atau setiap kualifikasi itu akan ada selalu technical meeting atau penjelasan prosedur sehingga teman-teman sekalian tidak kebingungan dalam menjalankan sebuah
kegiatan seperti itu. Nextnya Mas Awan. Oke, ini perlu dicatat penting ya, indikator penilaian. Jadi indikator yang akan kita nilai adalah gagasannya seperti apa, terus kemudian apakah sesuai dengan tema, apakah gagasan tersebut original, sesuai dengan tema, relatif baru atau unik, menyajikan data dan fakta, serta kreatif. Dari segi argumentasi, kita akan menilai bagaimana kemampuan menganalisis serta merumuskan kesimpulan serta makna solusi untuk permasalahan terhadap tema yang kita berikan. Terus dari segi bahasa, sistematika serta penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan komunikatif. Ini perlu saya tekankan kembali bahwa kompetisi debat pemuda menekankan bahwa untuk penyampaian pesan itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Karena kalau yang kita lihat selama ini kompetisi-kompetisi debat itu penyampaiannya selalu terburu-buru. Kalau kami, penyampaian itu jangan terburu-buru tetapi jelas, tegas, dan mampu terkomunikasikan dengan baik apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman sekalian kepada publik atau kepada pendengar dan penonton kalian. Seperti itu. Kemudian, next. Next one. Oke. Berikut kami kenalkan para juri untuk seleksi video dan kualifikasi wilayah. Karena juri-juri kita ada 6 juri. Untuk pertama kita ucapkan selamat datang kepada Pak Satwiko Budiono, beliau dari Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian mungkin Pak Satwiko bisa memperkenalkan diri. Ya, selamat siang semuanya. Iya. Suara saya terdengar? Ya. Terdengar. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satwiko Budiono, biasa dipanggil Iko. Di sini saya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih. Mic-nya tertutup, Mas Satwiko. Halo, suara saya terdengar? Sebentar, ulang. Sebentar ya. Ya, suaranya sudah terdengar? Terdengar, Mas. Dan kelihatan ganteng sih, Mas, di videonya. Ya, jadi Monggo, Mas. ulangi lagi ya. Oke, perkenalkan, nama saya Satwiko Budiono, biasa dipanggil Iko, di sini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih, Mas Iko. Kemudian ada Bu Evi Noviani dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Mungkin Bu Evi mau menyapa teman-teman calon peserta. Monggo, waktu dan tempat kami silakan. Oke, baik. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal, nama saya Evi Noviani. Saya dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Selamat berlomba semuanya, selamat berkompetisi. Baik, terima kasih Bu Evi. Kemudian ada Mas Kartum. Ini udah lama kita kenali sebagai peneliti sejarah. Monggo, Mas Kartum. Iya, selamat siang semuanya. Iya. Salam kenal, nama saya Kartum Setiawan, saya peneliti sejarah dan dari komunitas Jelajah Budaya dan kurator di beberapa museum. Mohon maaf, webcamnya tidak bisa dibuka. Jadi mungkin nanti ketemu pada saat debat. Terima kasih. Mas Kartum, apa kabar?
Alhamdulillah baik, Bumi. Apa kabarnya? Saya pikir nggak ada tadi, maaf. Aduh, namanya nggak disebut kualat nih, 7 turunan nanti. Sehat selalu ya Mas Kasih. Kartum ya, tolong dibantu ya. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih, Bumi. Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kantung. Ya, oke. Eh, demikian juri-jurinya. Eh, kemudian untuk buku panduan, oke nggak apa-apa, next buku panduan debat bisa download, bisa di download di link tersebut. Oke, next nanti akan kita share bahan PPT ini melalui chat ya. Kemudian next. Oke, berikut akan kita kasih contoh video argumentasinya. Ya, Monggo, izin Mas. Mas ya untuk memberikan teaser video argumentasi. Udah kelihatan nggak? Oke. Ya, video argumentasi diambil dengan form. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah melakukan pengajuan informasi pendaftaran. Untuk melanjutkan ke tahap pendaftaran, seluruh tim yang telah menerima surat undangan pendaftaran melalui email wajib untuk membuat video argumentasi yang kritis, menarik, dan kreatif. Simak penjelasan video ini sampai habis ya. Pertama, satu tim beranggotakan 3 orang. Kedua, satu tim wajib memilih 1 dari 3 tema berikut untuk diangkat menjadi topik video argumentasi. Video argumentasi diambil dengan Oke. Ya, kita kembali ke presentasi, Mas. Monggo, presentasinya ditampilkan kembali. Oke, narahubung udah dicatat semua ya. Jadi kalau misalnya ada, mungkin nanti teman-teman di tengah jalan ada yang mungkin kelupaan informasi atau luput ngebacanya, bisa ditanyakan langsung.
melalui nomor tersebut. Oke, next one. Ya, Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. ya. Tapi sebelum itu teman-teman mohon untuk diisi link kehadiran yang ada di forum chat. Jadi siapapun yang mengikuti Zoom ini harap mengisi formulir kehadiran ya teman-teman. Ya, silakan Mas Muklis. Kira-kira ada yang mau ditanyain boleh resen dari iya ini beli lagi. Perkenalkan, saya Valdi. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Terdengar. sangat jelas, Mas. Saya izin bertanya, untuk isi videonya, apakah boleh berisi tentang kritik, tetapi sifatnya membangun? Apakah boleh jika seperti itu? Ya, silakan Mas Muklis. Eh, kita balik lagi ke tema ya, Mas. Artinya gini, ke tema itu kan ada namanya kesesuaian tema. Jadi saya contoh misalnya kritik itu bisa dibarengi dengan kritik yang solutif. Ya, Jadi bukan kritik yang destruktif ya. Artinya memang benar tadi, memang kritik itu harus kritik yang membangun. Jadi ketika dikritik nanti juga Mas menawarkan solusinya apa nih untuk contoh misalnya mengkritik masalah A. Nanti Mas juga bisa bisa ngasih solusi bahwa ini loh sebenarnya masalah A ini yang dihadapi oleh museum, contoh misalnya Museum Sumpah Pemuda bisa 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 diselesaikan dengan masalah A, B, C, D, E, misalnya seperti itu. Artinya apa yang kita keluarkan kritik tersebut bisa kita pertanggungjawabkan. Saya kira seperti itu, Mas. Berarti misalkan dari kita ngambil suatu tema, tetapi kita mengkritik dengan masuk tema tersebut dan kita mengasih solusi, itu tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selama itu penyampaiannya dengan bahasa yang sopan dan artinya gini, kita kita sangat terbuka terhadap kritik karena kritik itu adalah obat. Jadi eh, kita sangat terbuka kritik selama kritik itu eh, kritik yang bertanggung jawab gitu, istilahnya kritik yang memang ada solusi yang ditawarkan. Itu bukan hanya eh, melempar kritik saja, tapi hanya lempar kritik tapi tidak ada solusinya kan, sama aja kita melempar isu isu liar kan seperti itu. Saya kira seperti itu, Mas. Monggo aja, Mas. Oke, terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Dari SMA 2 Dari SMA yang 2 ya. atau yang pertama yang tadi siapa? Monggo dipilih aja, Bang. Oke, dari SMA 2 Pak, boleh open mic? SMA 2 mana nih? Ya, kami permisi saya izin untuk bertanya, apakah nanti ada grup WA untuk mengasih informasi terkait debat ini, dan apakah link untuk pengumpulannya dibagi, Kak? Terima kasih. Pengumpulan apanya nih? Pengumpulan video, Kak. Pengumpulan video sudah disediakan di grup, Mbak. Maksudnya bukan disediakan grup, sudah ada form G-form-nya, mungkin nanti bisa diisi di situ. Kalau untuk grup mungkin Nah, nanti iya, akan untuk G-formnya apakah dikasih sekarang, apa kita harus menghubungi narasumber dulu? sudah disediakan tadi. Monggo. Oh, sudah. Oke, terima kasih, Pak. Nanti akan kita upload kembali supaya teman-teman nggak bingung. Gitu ya, itu ada G-form-nya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin menambahkan, Mas. Jadi memang kita ini belum ada untuk pembuatan grup dulu ya, Mbak. Nah, jadi nanti setelah ada kualifikasi nanti kita akan buat grup sesama peserta seperti itu. Jadi untuk saat ini memang pendaftaran itu hanya dilakukan penguploadan video argumentasi. Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita lanjut dari SMA Negeri 5 Jakarta. Boleh open mic-nya, Kak?
Agak putus-putus, Mbak. Dari SMA Negeri 5 Jakarta. Iya, apakah sudah terdengar jelas? Agak Kalau putus-putus. kalau di Ya. saya agak putus-putus, Mbak. Apakah sudah terdengar dengan jelas, Kak? Oke, Nah, ini baru. iya. Kayak gini enak kan, Kak? Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dia Ajeng Prasasti selaku Ketua Tim dari Tim SMA Negeri 5 Jakarta. Saya izin bertanya mengenai pengumpulan video. Jadi, video itu kan tadi diberitahu bahwa video itu tidak boleh di-cut, tidak boleh diedit. Apakah hal itu berlaku sama seperti video opening dan endingnya? Apakah tidak boleh diedit juga? Karena kan tadi sekreatif mungkin. Jadi kalau misalnya nggak diedit, kita yel-yel saja atau hanya perkenalan diri biasa, Kak. Terima kasih. Izin jawab ya, Wan. Halo. Halo, ya. Ya, izin jawab ya. Hmm. Sama, jadi langsung dari pembukaan sampai penutupan langsung one take shot. Jadi mungkin bisa yel-yel atau langsung pengenalan atau apapun itu langsung one take shot. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, Kak. Saya izin bertanya satu pertanyaan lagi mengenai penguploadan foto. Apakah untuk penguploadan foto itu ada Twibbonnya atau kita langsung upload foto dengan diedit sendiri atau fotonya biasa aja, Kak? Terima kasih, Kak. Fotonya biasa aja, pas foto aja, Mbak. Pas foto aja. Oke, baik. Yang Pas foto di iya. Instagram juga pakainya pas foto atau bagaimana, Kak? Yang di Instagram itu foto bertiga. Jadi kan ketika habis syuting, contoh ketika habis syuting langsung aja foto bertiga gitu loh. Oh, oke, baik. Berarti tidak ada kayak Iya, Twibbonnya atau bagaimana gitu ya, Kak? nggak ada, belum. Nanti Oke, setelah baik. itu belum ada. Jadi mungkin Oke, nanti baik. akan kami rapatkan kembali, Kak. Kalau misalkan pakai Twibbon nanti akan kami informasikan di Instagram. Yap, Jadi baik, Kak. Terima kasih atas iya, informasi. jadi mohon di istilahnya dipantengin Instagram kami karena setiap apapun perubahannya pasti akan kami info di Instagram kami. Ya kan seperti itu. Terima kasih. Lanjut, Wan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih, Kak. Sekarang ke SMA 78 Jakarta. Silakan, Kak. Siap, Kak, dari SMA 78 Jakarta izin bertanya mengenai emosinya. Kalau misal kita membawa tema tentang rekomendasi, itu apakah kita ngajuin satu gagasan atau program yang spesifik atau mungkin kita bisa membawa kayak beberapa macam atau kayak secara lebih luas? Ya, silakan Mas Muklis untuk menanggapi. Bebas, Mbak. Bebas. Yang penting gagasan itu sesuai dengan kriteria penilaian kami ya. Karena kami tidak membatasi apakah itu tidak membatasi kekreativitasan atau membatasi dari argumentasi siswa. Jadi kami sebenarnya di sini tuh pengen melihat gimana sih istilahnya cara berpikir teman-teman nih, cara melihat teman-teman, cara pandang teman-teman terhadap satu masalah atau satu emosi. Seperti kita lihat di situ sih dok sini. Terserah nanti yang masalah mau ngambilnya itu gagasan besar atau gagasan kecil, itu monggo aja kita persilakan karena kalau kita batasin ya kembali lagi kreativitas itu tidak dapat dibatasi sih. Cuma hanya dikasih rambu-rambu aja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Terus ada SMA 1 Jakarta. Boleh open mic-nya, Kak? Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Sangat jelas. Oke, baik. Saya izin bertanya.
terkait penguploadan foto tim di Instagram, apakah terdapat caption khusus Kak atau caption tersebut dibebaskan? Terima kasih. Di paparan sudah ditetapkan captionnya apa. Nanti kita akan kirim langsung, nanti bisa di-share aja Wan di ini di paparannya di chat ini kan bisa langsung di-share kan Wan ya. Ini ada captionnya. Oke, sudah Mas. Contoh. Baik. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, berarti caption disamakan oleh seperti caption yang ada di video, jadi disamakan aja. Contoh nih misal dari SMA, mana tadi SMA 1 Jakarta ya? Contohnya pas nih Mas. Halo. Contohnya pas dari SMA 1 Jakarta, contoh misalnya SMA 1 Jakarta, kota Jakarta Pusat misalnya. Dengan tema bla 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 bla, terus disamain nih siap mengikuti kompetisi debat pemuda edisi kedua SMA Sederajat se-Jabodetabek 2024 yang dilaksanakan oleh unit Museum Sumpah Pemuda. Nah, nanti jangan lupa di bawahnya ada hashtagnya. Yang pertama hashtag umum, hashtag debat pemuda 2024, dan kemudian ada hashtag debat pemuda Jakpus misalnya. Ini karena kebetulan di Jakarta Pusat. Nanti kalau misalnya dari wilayah lainnya ada di list yang kita kasih sebelumnya. Coba Wan, yang sebelumnya hashtagnya sesuai hashtag masing-masing. Debat pemuda Jakpus, yang tadi benar, debat pemuda Jakpus, debat pemuda Jaktim misalnya seperti itu. Seperti ini. Nanti mungkin teman-teman bisa mengikuti arahan yang ada di bahan presentasi atau di buku panduan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nextnya, Oke, Wan. kita lanjut dari SMA 2. Boleh open mic-nya Kak? Masih resen ya? Atau memang lupa untuk menurunkan resennya? Iya. SMA 99 coba. Oke, untuk SMA 99 boleh Kak? Silakan. Baik Kak, izin bertanya, untuk poin penilaian kreativitas itu dinilainya dari apa? Dan juga untuk kreativitas itu sendiri, katanya kan tidak dibatasi ya, namun terbatas oleh apabila memang penilaian kreativitas itu melalui penyajian, namun di sini kan kita tidak boleh mengedit satu video gitu kan. Nah, terus terus selanjutnya di Guidebook itu tidak ada aturan bahwa videonya itu harus one take shoot, namun di IG itu ada, jadinya itu kita harus one take shoot atau tidak. Kemudian untuk editingnya sendiri, apabila itu masuk dalam kriteria penilaian itu bagaimana? Dan juga apakah kami diperkenankan untuk menyertakan grafik saat penguploadan video, Kak? Terima kasih. Dijawab aja, Wan. Wan, Oke, gimana Kak? Mohon maaf, dijawab aja. boleh diulangi kembali? Sebenarnya, iya, kreativitas itu tidak apa sih, tidak terpaku hanya dari grafis. Contoh misalnya dari pembukaan nih, misalnya kreativitasnya apa? Contoh misalnya kayak yel-yelnya atau bagaimana cara pengenalannya segala macam, dan kreativitas itu sebenarnya tidak mendapatkan poin yang tinggi, jadi hanya sebagai poin penambah saja. Makanya kan di dalam keterangannya itu tidak wajib ya, seperti itu. Yang kita tekankan di sini adalah bagaimana cara penggagas kita tidak perlu berpikir fokus ke situnya, tapi kita fokus ke bagaimana cara kita menyampaikan gagasan kita ke publik. Itu aja sebenarnya sih. Saya khawatir nanti kalau misalnya kita fokus ke istilahnya ke pembukaan dan penutupan, nanti malah intinya nggak kepegang. Itu dia sih. Kira-kira seperti itu. Makanya kan tulisan kreatifnya itu diletakkan pada kata terakhir, serta kreatif.
Sedangkan ada penilaian yang lebih besar yaitu argumentasi, ada bahasa, seperti itu. Kira-kira Oke, jawaban saya mewakili. oke. Izin menambahkan, Monggo, Mas. silakan. Jadi sebenarnya untuk pembuatan video argumentasi itu kami membebaskan tim peserta untuk membuat video sekreatif mungkin ya. Karena setiap penilaian, ini ada indikator penilaian, ada dari gagasan, argumentasi dan bahasa itu memiliki borang penilaian masing-masing seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih untuk di awal mau dibuat yel-yel atau enggak nanti pembukaannya itu ada seperti intronya gitu ya kan dari em, SMA 99 Jakarta itu kami bebaskan seperti itu. Tapi untuk penilaian kami lebih ke arah gagasan dan argumentasinya yang lebih banyak indikator penilaiannya seperti itu. Jadi kami bebaskan sekreatif mungkin sih teman-teman. Berarti, maaf Kak, izin menambahkan, berarti kita diperkenankan untuk menggunakan background ya? Kalau untuk backsound juga nggak apa-apa sih Kak, seperti itu. Karena itu kan udah masuknya ke dalam kreatif ya. Tapi untuk kreatif ini penilaiannya itu nggak terlalu besar gitu. Karena yang kami nilai itu lebih ke arah argumentasi dan gagasannya seperti itu. Kak, sama untuk menambahkan grafik seperti gambar atau seperti edit animasi itu boleh diperkenankan tidak? Diperkenankan Kak. Gitu. Jadi kami memang membebaskan saja Kak untuk membuat sekreatif mungkin. Itu cuman tetap kembali lagi intinya itu di argumentasi dan gagasan tim peserta. Itu cukup, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Kita lanjut ke Man 2 Kota Bekasi. Boleh open mic, Kak? Suara suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah, Kak. Sudah. Baik. Perkenalkan kami dari Mandua Kota Bekasi. Izinkan kami untuk bertanya, Kak. Untuk seputar dari indikator penilaian, itu kita harus menyajikan data serta fakta. Bagaimana cara kita untuk menyajikan data dan fakta tersebut, Kak? Bolehkah kami menggunakan presentasi? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, izin Mas Muklis, boleh ditanggapi? Oke, saya akan menanggapi. Fakta atau data itu tidak harus kita tampilkan dalam bentuk presentasi karena presentasi tersebut bisa saja langsung kita sebutkan berdasarkan fakta dari yang kita himpun. Contoh misalnya kita gini, berdasarkan fakta yang kita himpun dari harian Tempo tanggal 15 bulan Agustus tahun 2024 misalnya telah terjadi apa seperti itu. Jadi dari fakta tersebut kan itu pun sudah bisa disebut sebagai fakta gitu loh. Jadi nggak harus kita tampilkan PPT-nya segala macam, tidak. Jadi fakta-fakta yang terjadi di lapangan bisa kita ambil dari mass media atau kita bisa melihat langsung ke lokasi. Itu pun bisa jadikan fakta. Jadi nggak harus fakta itu nggak harus disebutkan, tapi bisa kita langsung sebutkan di dalam argumentasi kita seperti itu. Boleh izin bertanya lagi, Kak? Mohon maaf. Apa tuh? Jika kita mohon maaf, boleh tanya lagi, Kak? Boleh. Oke. Jadi untuk kita menyajikan datanya berupa data gambar, itu kita mungkin boleh kayak memperlihatkan layar seperti ini atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Boleh. Iya, boleh aja, tapi selama itu tidak diedit ya. Dan jangan pakai subtitle, karena saya tadi kan awal saya bilang jangan pakai subtitle, karena kita mau melihat kejelasan berbicara dari pesertanya. Kalau subtitle kan itu kayak pengulangan apa yang dibicarakan terus ditulisin di bawah kan. Ya, kalau data-data grafik seperti itu, contoh misalnya menghasilkan data seperti ini, ya monggo aja. Yang penting one text shoot.
bukan bukan editan yang mengurangi durasi atau menambahkan durasi. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke SMA 8 Jakarta. Boleh open mic-nya, Kak? Assalamualaikum Kak, siap, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin bertanya Kak, untuk pembuatan video apakah diperkenankan untuk memakai alat bantu suara seperti mic? Lalu juga saya izin bertanya apakah diperbolehkan bagi peserta saat membuat video menggunakan catatan kecil sebagai pengingat pada saat pembuatan video, dan apakah itu akan mempengaruhi penilaian Kak? Terima kasih. Oke, izin Mas Muklis mau menanggapi, Mas? Boleh saya jawab? Boleh. Mic itu diperbolehkan ya. Mic itu diperbolehkan karena kita pengen tahu nih artikulasi dari peserta ketika berbicara itu seperti apa. Kalau terlalu banyak noise atau distorsi kan kita nggak bisa dengar jelas kan. Itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua, catatan kecil diperbolehkan selama dia tidak membaca. Kalau kalau dia hanya membaca, itu menjadi satu penilaian tersendiri buat kita. Kira-kira seperti itu. Baik, siap. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke Kakak Airin SM. Jadi satu lagi Wan, tadi menanggapi yang tadi Wan, sorry maaf. Jadi catatan kecil itu hanya pokok-pokok pikiran saja. Jadi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana teman-teman bisa menjabarkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi sesuatu yang bisa diterima sama kita. Argumentasinya kuat. Seperti itu. Oke, Wan, lanjut, Wan. Dan itu termasuk dalam penilaian juga ya, Mas ya? Iya, kalau dia hanya membaca, ya ada penilaian tersendiri. Contoh misalnya kan ada, kalau kita lagi PowerPoint nih, yang harusnya PowerPoint hanya poin-poinnya, tapi jadi power of makalah. Semua tulisannya dituangin di situ. Jadi kita hanya ngebaca, dan itu nggak, ya mungkin agak berkurang nilainya gitu loh. Gitu Mas Awan. Oke, berarti kita lanjut ya Mas ke Mbak Airin SMA 8 Bekasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas sekali. Izin bertanya Kak, apakah untuk pilihan 3 mosi tahap pemilihan lewat video itu mosinya sama sampai tahap final? Atau nanti bakal Berbeda. Oh, berbeda. Iya, izin menjawab. Itu pasti berbeda. Ini tiga mosi itu hanya dipakai untuk seleksi video ini. Karena setiap seleksi pasti mosinya akan berbeda. Karena setiap kita naik kelas pun tantangannya akan berbeda kan. Seperti nggak mungkin kita menghadapi tantangan yang sama. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak sudah menjawab. Sama-sama. Oke, makasih Kak Airin. Selanjutnya dari SMA PGRI Depok. Boleh Kak, Mas? Dari grupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, kami dari SMA PGRI Depok izin bertanya. Tadi kami baca bahwa ada 8 tim yang lolos ke babak selanjutnya dari salah satu kota, tetapi jika di kota tersebut kurang dari 8 tim yang mengikuti acara pada kali ini, apakah seluruh tim tersebut akan lolos ke babak selanjutnya atau memang hanya dipilih beberapa saja? Terima kasih Kak. Ya, silakan Mas Muklis untuk menanggapi. Ya, izin. Jika kurang dari 8 tim, maka semuanya itu otomatis akan masuk ke seleksi 2. Nah, seleksi 2 itu nanti akan kita pertandingkan, akan kita peras lagi untuk mendapat satu perwakilan dari salah satu wilayah tersebut gitu loh. Jadi intinya sebenarnya kita hanya mau mencari satu wakil wilayah misalnya dari wilayah Depok ada satu wakilnya, dari wilayah
dari wilayah Jakarta Pusat ada wakilnya. Nah, nanti kita pertemukan melalui babak penyisian yang nantinya babak perempat final, semifinal, dan final itu ada di Museum Sumpah Pemuda. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, izin menambahkan Mas. Nah, jadi Monggo. untuk peserta sejauh ini juga udah lumayan banyak ya Mas ya. Cuma nanti tergantung dari pembuatan video argumentasinya berapa. Dan kita juga ada beberapa cara sih Kak untuk penyebaran undangan. Pertama melalui media sosial yang mungkin seperti Kakak yang mengisi link formulir pengajuan ya, informasi. Terus kedua kita juga mengirimkan surat undangan itu ke Dinas Pendidikan dan Kanwil Agama itu se-Jabodetabek, dan ketiga kami juga mengirimkan undangan secara resmi secara langsung ke sekolah-sekolah. Jadi ya moga aja untuk pesertanya juga lumayan banyak seperti itu. Kalau untuk sejauh ini untuk updatean peserta ada 108 tim. Nah, kemungkinan kan pasti ada margin errornya ya Mas ya. Nah, jadi ya kemungkinan bisa terpenuhi lah seperti itu. Ya, kita lanjut ke SMA Putra Bangsa. Boleh open mic-nya, Kak? Baik Mas, izin bertanya menyinggung tadi tentang masalah penguploadan foto bersama di platform Instagram itu apakah diupload masing-masing per anggota atau diupload salah satu orang? Dan pertanyaan satu lagi tentang durasi waktu 8-30 detik itu minimal atau maksimal waktu pemvideoan ya Mas, terima kasih. Oke, baik Kak. Nah, jadi kalau untuk yang ngupload itu hanya satu orang saja Kak, perwakilan saja. Nah, untuk di YouTube-nya bisa menggunakan channel sekolah atau enggak melalui pribadi aja, tapi perwakilan saja. Begitu juga dengan Instagram, nah itu perwakilan saja salah satu dari tim peserta. Nah, terus yang kedua tadi apa Kak? Mohon maaf. Yang kedua tadi masalah durasi Mas, kan 8 menit 30 detik. 8 menit 30 detik itu kriteria minimal atau maksimal pemvideoan ya Mas? Ya, terima kasih. Ya, kalau itu maksimal Pak. Jadi bisa kurang dari 8 menit 30 detik. Baik, terjawab Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Kembali lagi ke Mbak Iron. Ada yang mau ditanya lagi? Nah, ada. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kira-kira ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Nah, jadi teman-teman bisa membaca di buku panduan ya. Sebenarnya untuk segala informasi itu ada di Instagram Museum Sumpah Pemuda atau enggak di kompetisi debat pemuda. Nah, jadi segala informasi ya kita share ke situ gitu. Jadi nanti bisa lihatnya di situ aja. Teman-teman apa udah ada yang belum dapat untuk buku panduannya? Kira-kira? Apa udah dapat semua? Oke. Oke, Mas, ya. Sepertinya Oke, tidak nggak ada ada. tanya, Mas. Kira-kira ada pertanyaan lagi, ada yang kurang jelas? Mumpung masih bisa kita kasih pertanyaan nih. Monggo ditanyakan aja sekecilnya. Kita masih ada waktu Sekali- 3 menit Masih lagi. ada waktu, kita ada waktu sampai jam berapa? Jam 3 ya, Wan ya. Nah, ini Iya. dari SMA 1 Cikarang, Wan. Oke, KSMA 1 Cikarang Barat, boleh kau open mic-nya? Dari SMA 1 Cikarang Barat, Baik, apakah suara saya terdengar jelas? terdengar Sangat Kak? jelas. Kak, izin bertanya. Saya tadi sudah mencoba mengisi G-form ya.
kan ada di situ ada domisili tertera Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Kenapa pada saat saya mengisi G4 tidak ada domisili Kabupaten Bekasi? Sama pertanyaan tadi, Wan. Ya, oke Kak. Nah, jadi nanti untuk Kabupaten Bekasi akan kami update Kak, akan kami masukkan seperti itu. Jadi nanti tinggal tunggu update-annya aja Kak. Oke. Mohon ditunggu update-nya ya, karena ya itu tadi mungkin belum termasuk. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lainnya? Untuk Google Kalau Form-nya sudah aku update Mas. Kira-kira bisa dilihat aja update-annya Kabupaten monggo Bekasi. latihan sudah diupdate Google Form-nya, monggo latihan. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang bisa dihubung langsung dengan Mas Awan. Ada yang mau ditanya Oke. lagi teman-teman? Kira-kira sudah jelas ya teman-teman sekalian? Kalau sudah jelas mungkin kita tutup aja kali Wan ya. Oke, bisa Mas. Ya. Ya, kalau misalnya udah jelas, saya sebagai Ada ketua satu lagi Mas satu dari lagi, monggo, Islamic ya. silakan. Dari SMA Islamic. Boleh Kak? Village. Village Tangerang ya. Halo Kak, cek. Oke, Ya. sebelumnya saya SMA Islamic Village izin bertanya, kalau misalkan di satu wilayah itu kurang dari 8 peserta, apakah akan masuk kualifikasi semua ya? Izin menjawab Mas. Mas Monggo, Muklis. silakan. Ya, Mas Muklis saja yang menjawab. Oh, ya pasti akan masuk ke kualifikasi kedua. Cuman kan nanti intinya seperti tadi yang tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya kita ingin mencari satu wakil dari per wilayah. Makanya proses pemerasannya itu tidak langsung ke satu, tapi kita ke 8 dulu nih. Supaya kita dapat kandidat-kandidat. Karena kan kita tidak mau istilahnya main tunjuk untuk peserta debat. Kita harus tahu kompetensinya dari video-video itu. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa misalnya kurang dari 8, ya itu nanti akan masuk seleksi 2. Cuman di seleksi 2-nya ini akan lebih tingkatnya, levelnya lebih di atas lagi, karena nanti dipertemukan antara contoh misalnya ada 4 tim yang upload, nah dari 4 tim itu nanti akan dipertemukan untuk memperoleh satu tiket mewakili wilayahnya. Saya kira seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Oke, makasih Kak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali, teman-teman? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk tambahan kita ada 6 juri ya Wan ya. Iya Mas. Iya, kita ada 6, ini informasi penting, ini kita ada 6 juri. 3 juri itu untuk seleksi awal, seleksi 1, 2, 3. Nanti ada 3 juri kemudian untuk penyisihan, terus kemudian babak perempat final dan semifinal dan final. Juri-juri tersebut juga kita ambil dari praktisi, kemudian kita dari Pusat Prestasi Nasional dan juga dari akademisi. Tambahan informasi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memanfaatkan kompetisi ini secara sebaik-baiknya, karena kita akan coba daftarkan ke Pusat Prestasi Nasional.
Terima kasih, seperti itu sih informasinya. Monggo, Wan. Oke Mas, ini ada satu lagi yang bertanya dari SMA 8 Silakan, Jakarta, boleh open? silakan. Siap Kak, Silakan. mohon maaf, saya izin bertanya lagi. Boleh. Sehubung dengan video recording Zoom hari ini, kira-kira akan dikirimkan kemana ya Kak? Kira-kira bisa kami akses lewat mana ya Kak? Terima kasih. Oke, izin aku yang menjawab Mas. Nah, jadi nanti untuk recordnya akan kami share di YouTube Museum Sumpah Pemuda, Kak. Baik, siap. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Setelah itu dari SMA 1 Cikarang Pusat, boleh Kak? Halo, siang Kak, saya izin bertanya. Untuk dari SMA Negeri 1 Cikarang Pusat sendiri, itu kan untuk membuat video wajib menggunakan batik sekolah ya Kak. Nah, dari SMA Negeri 1 Cikarang Pusat sendiri itu tidak ada batik sekolah Kak. Adanya itu batik bebas kalau enggak atau seragam khas. Seragam khas. Untuk jika seperti itu bagaimana ya Kak? Ada nyanyi di belakangnya. Izin Mas Mutus ini. Oke, seragam bisa seragam khas itu monggo dipakai aja. Yang penting itu adalah identitas dari sekolah tersebut gitu loh. Seragam khas tersebut. Karena tujuan kami adalah masing-masing tim ini bisa menampilkan identitas kekhasan dari mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, makasih Kak. Mas, kira-kira bolehkah kita ngasih tahu untuk timeline ya? Timeline babak kompetisi debatnya? Boleh Mas? Monggo, bisa aja sekarang diperjelas sama Mas Awan. Terima kasih. Ya, apakah sudah terlihat Mas, teman-teman? Ya, jadi ini ada lini masa kegiatan. Nah, jadi untuk pendaftaran peserta itu sampai tanggal 31 Agustus 2024. Nah, maka dari setelah tanggal ini, dari 3 juri akan menilai teman-teman dan akan diumumkan siapa yang akan lolos ke babak kualifikasi pertama. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus diperhatikan untuk tanggal-tanggal kualifikasi ya. Nah, karena itu kita akan melakukannya itu secara online melalui Zoom meeting. Jadi moga aja teman-teman memiliki waktu juga jika teman-teman itu lolos ke babak kualifikasi. Nah, di sini ada babak kualifikasi pertama ada tanggal 11 sampai 13 dan 16 September 2024. Setelah itu ada pengumumannya 17 sampai 18 September. Nanti yang lolos akan mengikuti babak kualifikasi kedua pada tanggal 19 sampai 20 September. Setelah itu akan ada babak 16 besar, ya itu di tanggal 27 dan 30 September. Ini semuanya melalui online via Zoom. Setelah itu ada juga untuk ke babak 8 besar itu di tanggal 7 Oktober 2024 dan ini kita lakukan secara offline di unit Museum Sumpah Pemuda. Begitu juga di tanggal 8 Oktober 2024 itu babak semifinal dan babak finalnya secara offline juga. Nah, jadi teman-teman ini harus diperhatikan ya dari babak kualifikasi 1 sampai ke babak 16 besar. Nah, jadi nanti pas babak kualifikasi 1 itu seperti apa untuk mekanismenya? Ini bisa kita lihat sebentar. Nah, jadi nanti peserta yang dinyatakan lolos kualifikasi 1 akan dipertandingkan pada masing-masing wilayah. Nah, nanti yang lolos itu sejumlah 104 tim peserta. Nah, jadi nanti dalam satu sesi itu akan ada 2 tim yang akan bertanding dan kita menggunakannya itu tidak menggunakan debat pro cons, tapi hanya melalui interview saja.
Nanti kita ada mosi-mosi pertanyaan yang dimana nanti dari pihak juri akan bertanya kepada tim peserta, nanti dari tim peserta yang lainnya boleh menanggapi, begitu juga dengan sebaliknya. Itu dilakukan sampai ke babak kualifikasi kedua. Setelah itu di babak 16 besar, itu kita lakukan secara online, tapi tidak menggunakan sistem interview lagi, tapi menggunakan pro dan kontra. Jadi nanti ada dua tim juga, kita akan apa namanya, ada mosi perdebatannya, ya nanti ada pro dan kontranya seperti itu sampai ke babak semifinal dan babak final. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ya moga aja teman-teman ada waktu kalau misalkan teman-teman lolos ke babak kualifikasi 1, 2, dan sampai ke semifinal atau final gitu. Karena kalau misalkan tidak apa namanya ya, dari waktunya tidak cocok, akan didiskualifikasi nggak sih Mas? Kira-kira Mas Muklis? Halo ya, Ya, waktu kalau apanya? misalkan dari salah satu peserta tidak mengikuti babak kualifikasi, kalau misalkan mereka ini lolos gitu, apakah didiskualifikasi atau tidak, Mas? Ya pasti Wan, Pasti oke, karena baik. kita stage ya pasti gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya teman-teman untuk lini masa kegiatan? Oke, Jadi untuk info selanjutnya teman-teman bisa lihat di buku panduan ya. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Dari pihak juri atau pihak narasumber atau dari Ibu Umi ada tanggapan atau ada yang mau ditambahkan? Cukup Mas, silakan. Cukup. Mas Muklis ada? monggo, nggak ada. Kalau tidak berarti kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri boleh open kameranya teman-teman, mau aku screenshot sebagai bukti ya technical meeting hari ini. Boleh open semuanya? Masih banyak nih yang belum open kamera. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, boleh teman-teman? Iya, oke. 1, 2, 3. Oke, untuk yang slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti technical meeting. Ya, kami tunggu untuk video-video argumentasi kalian yang kritis, menarik, dan kreatif. Semoga kalian nantinya bisa lolos ke babak kualifikasi pertama. Seperti itu. Jadi, terima kasih banyak dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman. Dan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.